Ya, pemirsa, pemerintah resmi memberikan penyertaan modal negara kepada PT Kereta Api Indonesia Persero untuk pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebelumnya, BPKP menyatakan pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 1,4 miliar dolar Amerika. PT Kereta Api Indonesia atau KAI mendapatkan suntikan dana segar berupa penyertaan modal negara atau PMN sebesar 3,2 triliun rupiah. Dana PMN tersebut akan digunakan untuk pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tambahan dana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022 yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2022 lalu. Nantinya dana tersebut bisa untuk mereduksi dampak pembengkakan biaya atau cost overrun mega proyek transportasi tersebut sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian BUMN dan Komisi 6 DPR pada November 2022. Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wiryatmojo mengatakan pemerintah saat ini mendorong supaya proyek kereta cepat bisa diselesaikan pada Juni 2023 mendatang agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan saat ini dalam proyek kereta cepat sedang disusun jadwal detail hingga operasional. Percepat Pak, kami sedang susun schedule detail dari mulai track laying sampai signaling sampai dengan operasional studinya. Jadi kami meyakini selesai. Memang kali pertanyaan Pak Haris memang kami sedang dalam proses negosiasi paralel Pak dengan China terkait dengan pinjamannya juga Pak. Jadi ini paralel, karena tapi kalau kami menunggu satu-satu Pak, misalnya pinjamannya selesai dulu, baru ajuin PMN, baru dikerjakan lagi, memang akan tertundanya mungkin akan lama. Jadi ini mohon maaf, memang kita paralel Pak. Jadi kita ini saya negosiasi dengan pihak China, termasuk negosiasi cost overrun, termasuk dengan pihak CDB-nya, dan sekaligus mengajukan PMN ini Pak. Ini memang ya ini. Berdasarkan hitungan BPKP, pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 1,4 miliar dolar Amerika atau setara dengan 21,8 triliun rupiah. Kartika mengatakan pembengkakan biaya itu dipenuhi melalui dengan menyetor modal tambahan ke PT Kereta Cepat Indonesia China dan juga mengambil pinjaman dari China Development Bank. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, dana proyek kereta cepat membengkak, pemerintah memberikan dana PMN ataupun dana talangan ini sekitar kepada PT KAI senilai 3,2 triliun rupiah. Dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Aditya Dwi Laksana. Beliau adalah Ketua Forum Transportasi Perkereta Apian dan Angkutan Jalan Antar Kota MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat pagi, Mas Aditya. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat, Mas. Terima kasih, salam sehat juga. Baik, terima kasih. Langsung saja kita review nih. Pemerintah akhirnya memberikan dana tambahan bagi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tanggapan dari teman-teman MTI bagaimana nih, Mas Adit? Ya Mas, ini kan sudah proyek yang namanya point of no return ya, tidak bisa kembali lagi karena memang ya sudah berjalan, boleh katakanlah 80 atau 80% lah yang kira-kira targetnya pertengahan 2023. Jadi mau tidak mau kalau tidak ada pendanaan tambahan untuk mengatasi pembengkakan biaya atau cost overrun, ya proyek ini bisa terancam atau berpotensi untuk tidak lanjut. Jadi mau tidak mau apapun juga sumber dananya baik dari PMN maupun dari pinjaman ya itu harus dilakukan supaya proyek ini tetap bisa berlanjut dan bisa operasional. Oke, tadi informasi awal menyatakan bahwa pembengkakan dana ini bisa mencapai 21,8 triliun rupiah begitu. Apa sih yang menjadi poin-poin akhirnya dana ini membengkak yang cukup besar, Mas Adit? Ya Mas, kalau menurut saya sih awalnya sebetulnya apa yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari masa ketika 6 atau 7 tahun yang lalu ya Mas ya, ketika persiapannya Mas Pras. Menurut saya sih itu tidak terlepas dari satu ya kurang prudent atau berhati-hatinya pada waktu membuat perencanaan atau budgeting, kemudian kurang komprehensi, kemudian juga karena waktu itu deadline-nya sangat ketat, jadi semuanya serba instan, kejar tayang, sehingga juga perencanaan dan penghitungannya secara terburu-buru, atau mungkin juga ada inefisiensi biaya, sehingga ada hal-hal yang misalnya terkait nilai pengadaan lahannya, pengadaan tanahnya jadi sangat membengkak. Mungkin konstruksi terowongan atau konstruksi beberapa konstruksi underground-nya mungkin tidak dihitung potensi-potensi
longsor atau kerentanan tanahnya sehingga kemudian proyeknya menjadi lebih mahal. Mungkin juga belum diperhitungkan bahwa kalau frekuensi komunikasinya menggunakan peta frekuensi GSM-nya Telkom yang harus menyewa atau ada pajak sewa atas tanah. Nah, mungkin itu karena waktu itu mungkin kurang berhati-hati atau kurang prudent atau kurang komprehensif sehingga hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan, termasuk juga kemudian ada pandemi COVID selama kurang lebih 2 tahun. Tapi sebetulnya ya pembengkakan biaya ini ya lebih karena hal-hal yang sifatnya di awalnya memang tidak direncanakan secara Baik. Tadi Anda katakan banyak sekali poin-poin yang membuat akhirnya pembengkakan biaya terjadi begitu, dan salah satunya adalah memang pandemi COVID-19 begitu. Tapi Anda lihat apakah poin-poin ini juga menjadi suatu hal yang wajar akhirnya proyek ini mengalami pembengkakan biaya begitu dalam pelaksanaan Ya Mas, ya nasional? sebetulnya sih proyek apapun sih ada potensi cost overrun atau pembengkakan biaya. Hanya di sini kan pembengkakan biayanya sangat besar ya Mas ya. Yes. Sampai 21,74 triliun lah katakanlah. Sehingga biaya proyek ini secara keseluruhan menjadi lebih dari 110 triliun. Nah, artinya ya sebetulnya mengapa terjadi cost overrun ya oke lah. Sekarang ini mau tidak mau yang harus dicari kan adalah solusinya. Tapi bagaimana solusi yang tidak memberatkan ke jangka ke depannya ya Mas Pras, itu yang menurut saya paling penting. Karena kalau solusinya misalnya berupa PMN. Nah, PMN ini kan mau tidak mau bersumbernya dari APBN ya Mas Pras. Betul. Nah, itu seberapa kuat APBN kita juga nanti kalau teralokasikan dalam jumlah besar untuk kereta cepat. Apakah potensi cost overrun ini sebetulnya sudah selesai atau masih ada potensi cost overrun dalam 1 tahun ke depan? Nah, itu kan juga harus diperhitungkan juga. Kemudian kalau kita dananya berasal dari, kan ini strukturnya adalah ekuitas 25% ya Mas, 75% dari pinjaman. Maka nanti pasti ada porsi pinjaman juga dari China Development Bank untuk menambal cost overrun. Nah, itu nanti seberapa besar itu bisa membebani KCIC di dalam langkah operasionalnya ke depan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan berikutnya Mas. Betul. Nah, menurut MTI sendiri bagaimana semestinya kalau kita melihat dari sisi mekanisme pendanaan begitu untuk bagaimana tadi membiayai cost overrun yang terjadi dalam proyek kereta cepat ini? Pilihan instrumen kan bermacam-macam Mas, tapi semuanya ada konsekuensinya. Bila mana menggunakan APBN bisa secara langsung atau melalui penambahan penyertaan modal negara. Itu berpotensi mempersempit ruang fiskal yang semestinya bisa digunakan untuk alokasi yang lain. Kemudian yang kedua adalah bisa juga melalui penerbitan obligasi. Tapi obligasi ini kan potensi prospek akan tergantung pada prospektif bisnis ke depan. Khawatirnya nanti obligasinya tidak diminati karena memang potensi dan prospektif bisnisnya misalnya dianggap masih belum jelas dari sisi return on investment. Baik. Juga kemudian melalui kita kurangin Mas penyertaan persentase kepemilikan kita di KCIC China lebih besar supaya biaya pembengkakan yang ditanggung oleh Indonesia lebih kecil. Tapi itu kan berpotensi mengurangi nilai strategis atau kemandirian dari proyek ini karena yang dimiliki oleh Indonesia persentasenya mengecil. Dan juga melalui pinjaman. Tapi kalau pinjaman ini kemudian pasti akan ada tambahan pembayaran pokok dan bunga ke depannya. Nah, seberapa besar itu bisa membebani KCIC sehingga kalau ini pun jalan ini ditempuh, saya pikir sudah memang harus suatu kombinasi antara PMN dari sisi internal negara kita, kemudian juga penyertaan modal dari pemerintah China untuk konsorsium China-nya dan juga ditambah pinjaman. Tapi pinjamannya menurut saya harus dengan yang sekompetitif atau selunak mungkin, misalnya grace periodnya bisa lebih panjang atau masa tenggang waktu pembayaran pokoknya bunganya lebih kompetitif atau lebih rendah, atau kemudian ada hal-hal lain yang kira-kira maksudnya bisa memperingan pihak KCIC juga ketika nanti memang di masa awal prospek dan potensi penumpangnya memang belum tinggi misalnya. Baik, dengan tambahan dana PMN tadi 3,2 triliun rupiah begitu, tapi sementara kebutuhannya 21,8 triliun. Apakah dana itu akan segera habis terserap begitu kaitannya dengan cost overrun? Ya, Mas Adit, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada begitu, cost overrun yang melonjak cukup signifikan 21,8 triliun, sementara PMN yang disediakan 3,2 triliun. Lantas bagaimana dari perusahaan memenuhi kekurangan dana tadi
mekanisme seperti apa? Apakah memang tidak semuanya harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia? Ya Mas, kalau kita melihat pada struktur pembiayaan atau permodalan pembiayaan lah financing dari proyek kereta cepat ini kan ada 25% itu berdasarkan dari bersumberkan dari ekuitasnya KCIC Mas. Sementara 75% itu pinjaman dari China ya. Oke. Yang 25% itu yang dari KCIC kan itu berasal dari pemegang sahamnya PT PSBI ya, Pilar Sinergi BUMN. Nah itu 60%-nya adalah dari pihak Indonesia, 40%-nya dari pihak China. Jadi 3,2 triliun itu saya membacanya adalah dari pihak Indonesianya dulu ya Mas ya. Nanti harus dilengkapi dengan dari pihak China-nya juga untuk melengkapi PMN dari China-nya lah istilahnya. Kemudian sisanya ya ini mungkin yang lebih besarnya nanti adalah bersumberkan dari pinjaman dari China Development Bank. Nah, mungkin saya tidak tahu apakah ke depannya kemudian bisa ada instrumen lain seperti saya sebutkan tadi, penerbitan obligasi ataupun nanti saya tidak tahu apakah akan ke pasar modal atau bagaimana, tapi intinya ya mau tidak mau porsi terbesarnya nanti bisa jadi pinjaman dari China Development Bank. Nah, berarti apakah jumlah utang kita akan semakin besar juga kalau misalnya kita melakukan peminjaman kembali kepada China Development Bank tadi? Ya otomatis kalau terjadi cost overrun dan porsi terbesarnya dari pinjaman China, ya otomatis pinjaman kita akan bertambah juga, Mas. Nah, lantas seberapa besar potensi atau peluang Indonesia untuk bisa mengembalikan pinjaman tadi dengan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini nantinya? Ya Mas, saya pikir kalau kita tidak bisa nanti KCIC itu mengandalkan hanya dari sisi jualan tiket ya Mas. Oke. Kan ini bisnisnya adalah memang bisnis transportasi, tapi memang harus dikembangkan yang namanya non-fare box revenue ya Mas ya, atau pendapatan di luar tiket penumpang. Nah itu bisa berupa pendapatan dari periklanan, dari naming rights, dari penyewaan lahan, dari penyewaan komersial ruangan atau pembangunan properti atau kerjasama operasional untuk transit oriented development atau kawasan pengembangan berbasis transit. Itu maksud saya hal-hal yang nantinya KCIC memang ya harus berupaya keras bahwa karena pinjamannya bertambah maka di satu sisi memang dari sisi operasional harus meningkatkan ridership atau lead faktornya, bekerja keras untuk meningkatkan itu terutama dari sisi penumpang, tapi di sisi yang lain ya harus mengembangkan bisnis-bisnis lain karena mau tidak mau selama operasional itu beban pinjamannya juga cukup besar Mas Pras. Oke. Nah, berarti apakah tepat juga pemerintah yang menyematkan proyek kereta cepat ini menjadi proyek strategis nasional? Ya, sebetulnya kalau kita melihat kepada di perpresnya ya atau peraturan pemerintahnya, kalau proyek strategis nasional itu kan strategis untuk pertumbuhan ekonomi, strategis untuk pemerataan pembangunan, strategis untuk kesejahteraan masyarakat, strategis untuk pengembangan wilayah. Nah, kita harus melihat dulu Mas, apakah kriteria-kriteria tadi terpenuhi, seberapa besar nanti kereta api Jakarta-Bandung itu menumbuhkan pusat perekonomian yang baru misalnya seperti itu. Seberapa besar memberikan benefit kepada peningkatan mobilitas masyarakat yang lebih efisien. Kalau menurut saya setidaknya kereta cepat ini bernilai strategisnya karena satu adalah ya dari sisi sektor perkereta-apian ini adalah suatu bentuk modernisasi dari teknologi perkereta-apian. Indonesia masuk ke teknologi kereta api berkecepatan tinggi, kemudian melambangkan suatu modernisasi dan perkembangan teknologi perkereta-apian, memasuki peradaban baru bertransportasi, dan kemudian diharapkan bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi setidaknya di seputaran keempat stasiun yang ada Mas. Nah dari situ sih kemudian tantangannya adalah kalau penggunanya memang masih kurang, yaitu akan bangkitan untuk ke arah strategisnya juga pasti akan kurang, sehingga memang PR terbesarnya adalah bagaimana mencapai okupansi penumpang yang cukup untuk bisa berekonomi. Oke, point to pointnya sendiri, end to endnya kalau kita lihat kan tidak persis berada di pusat kota. Apakah ini menjadi daya tarik juga yang Anda katakan sehingga ini benar-benar bisa memberikan daya dorong terhadap perekonomian? Bisa ya, bisa tidak Mas. Kalau soal aksesibilitas dan koneksivitas ya kita lihat kan stasiun Halim tidak di pusat kota ya Mas ya, stasiun Padalarang juga tidak di pusat kota Bandung. Artinya diperlukan konektivitas dengan moda lain kalau
tujuannya adalah dari pusat center of city ke center of city. Oke. Itu memang diperlukan koneksi. Jadi sebetulnya menurut saya ada dua hal yang sangat signifikan untuk mempengaruhi demand atau menarik masyarakat untuk menggunakan kereta cepat ini. Pertama adalah faktor konektivitas. Jadi faktor aksesibilitas dan konektivitas. Bagaimana sesmooth apa nanti perpindahan moda di stasiun Padalarang untuk menuju ke pusat kota maupun dari pusat kota Jakarta menuju ke stasiun Halim misalnya seperti itu. Oke, terakhir rekomendasi dan saran yang bisa MTI berikan begitu untuk proyek kereta cepat Jakarta. Mau tidak mau Mas, ini kereta api cepat dimanapun sebetulnya tidak akan efisien atau optimal jika hanya pada jarak yang relatif pendek seperti Jakarta-Bandung ya Mas. Oke. Kita mau tidak mau, selain tadi dua hal, konektivitas dan keterjangkauan tarif, yang ketiga adalah proyek ini supaya bisa optimal memang seharusnya memang diperpanjang tidak hanya 140 km, tapi memang dalam tahap awal ini pemerintah maupun semua pemangku kepentingan harus bersinergi benar untuk bagaimana menciptakan ridership yang cukup kuat dulu Mas untuk proyek untuk kereta cepat yang Jakarta-Bandung. Oke, ibaratnya ini adalah pilot project begitu, nanti peluang pengembangan sampai dengan Jakarta-Surabaya tetap terbuka begitu ya Mas Adit ya? Harusnya seperti itu Mas, Oke. karena memang tidak optimal dengan jarak yang sesingkat. Baik, Mas Aditya, terima kasih banyak atas sharing yang Anda berikan dan juga, juga Mas Pras. informasi bagi pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Adit. Sehat, terima kasih Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.